Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, semoga saya menjumpai para pendengar firman sekalian dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik adanya. Sebelum kita memulai renungan pagi hari ini, Kamis 16 November 2023, mari kita membuka renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cahaya abadi, kami bersyukur atas hari baru dan nafas hidup baru yang selalu dianugerahkan kepada kami. Engkaulah kebijaksanaan kami yang menyata dalam diri Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, bacaan suci akan kita dengar dan renungkan pagi ini. Saya ambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat dia ada di sana, lihat dia ada di sini. Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, tema renungan pagi ini saya beri judul Yesus Kristus, tanda nyata kerajaan Allah yang berada di tengah-tengahmu. Berbicara tentang kerajaan Allah, pikiran semua kita pasti diantar pada pemikiran tentang sebuah negara yang sistem pemerintahannya berbentuk kerajaan dengan seorang raja sebagai kepala negara yang memiliki takhta kerajaan dan berkuasa atas sebuah wilayah kerajaan. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, tidak lama lagi Gereja Katolik akan mengakhiri lingkaran tahun liturgi gereja dan akan berganti dengan tahun liturgi gereja yang baru. Dan sabda Tuhan yang diperdengarkan dalam gereja saat ini lebih banyak berbicara tentang kerajaan Allah dan akan datangnya kerajaan Allah. Injil yang kita dengar dan renungkan pagi ini mewartakan kepada kita bahwa sekali peristiwa orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Pertanyaan orang-orang Farisi tentang kapan datangnya kerajaan Allah mungkin karena mereka selalu mendengar pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Kedua, mereka ingin tahu kerajaan Allah itu seperti apa bentuknya dan kapan datangnya. Yesus pun menjawab pertanyaan itu dengan berkata, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah.
Karena bagi Yesus kerajaan Allah itu sudah ada di tengah-tengah orang Farisi dan juga para murid. Dan tidak dapat dikatakan, lihat ia ada di sana, lihat ia ada di sini. Dan kepada para muridnya ia berkata, akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia, tetapi kamu tidak akan melihatnya. Sebab bagi Yesus kerajaan Allah itu adalah dirinya sendiri, dan dialah tanda nyata bahwa kerajaan Allah sudah datang dalam dirinya dan ada di tengah-tengah mereka. Tetapi orang-orang Farisi termasuk para muridnya sendiri tidak mampu melihat dan menangkap bahwa dirinya adalah tanda nyata kerajaan Allah itu sendiri. Hal itu bisa terjadi karena mereka melihat Yesus bukan dengan mata hati dan iman, tetapi dengan mata indrawi manusianya. Kepada para muridnya Yesus mengingatkan bahwa dalam hubungan dengan datangnya kerajaan Allah, orang akan berkata, lihat ia ada di sana, lihat ia ada di sini. Janganlah kalian pergi ke situ dan janganlah kalian ikut. Yesus pun menegaskan bahwa kedatangan kerajaan Allah atau Anak Manusia itu bagaikan kilat yang memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tapi semua itu harus dilewatinya dengan menanggung banyak penderitaan terlebih dahulu dan ditolak oleh orang-orang Farisi. Dengan berkata demikian, Yesus mau mengadarkan kita bahwa dirinya adalah tanda nyata kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah nampak pada peristiwa sengsara, wafat, dan penderitaan, serta kebangkitannya dari alam maut, yang akan membuat semua orang bertekuk lutut di hadapannya dan mengakuinya sebagai Raja. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, bimbinglah hati dan pikiran kami agar kami mampu melihat kehadiran-Mu dalam peristiwa hidup yang kami alami, dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu, kita sekalian dan semua orang yang kita jumpai, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini dan yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.